Kondisi presenter Indra Bekti semakin hari menunjukkan progres yang baik. Adik Indra Bekti Cipta menuturkan jika kakaknya itu kemungkinan besar akan segera pulang. Meski begitu, Cipta mengungkapkan pihak dokter belum bisa memastikan kapan sang kakak akan pulang ke rumah. Berdasarkan informasi dari Cipta, jika selang di kepala Indra Bekti kini sudah mulai dilepas. Terkait penglihatan Indra Bekti, sang presenter masih sering mengeluhkan jika belum dapat melihat secara jelas. Untuk itu, Indra Bekti masih seringkali memejamkan matanya agar tidak merasakan pusing. Meski begitu, Cipta mengungkapkan jika dokter sudah menegur Indra Bekti agar tidak terlalu sering memejamkan matanya. Terkait biaya, Cipta menyebut jika banyak pihak yang turut membantu Indra Bekti untuk membayar biaya pengobatannya itu. Cipta juga membantah terkait isu yang menyebut biaya pengobatan Indra Bekti menyentuh 1 miliar per harinya. Meski begitu, Cipta enggan menyebut secara pasti terkait biaya pengobatan kakaknya itu. Bahkan Cipta mengaku saat ini biaya pengobatan kakaknya itu sebagian sudah bisa tercover asuransi. Seperti diketahui, presenter Indra Bekti sudah dipindah dari ruang ICU ke ruang rawat inap Rumah Sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat. Presenter berusia 45 tahun itu tengah berlatih memaksimalkan sensor motorik. Selain itu, beberapa terapi juga tengah dijalani oleh Indra Bekti untuk memulihkan kondisinya. Sehingga dokter memutuskan untuk memindahkan Indra Bekti ke ruang rawat inap karena kondisinya jauh lebih baik. Pihak rumah sakit juga berkoordinasi dengan keluarga agar Indra Bekti dibatasi apabila ada sahabat atau temannya yang ingin menjenguk. Hampir 3 minggu. Ya, kalau sampai Rabu depan lagi 3 minggu. Iya. Untuk biaya sendiri itu udah seperti apa sih, Mas? Kalau untuk biaya, saya sih nggak bisa nggak etis ya kalau kita ngomongin di media. Yang jelas untuk biaya rumah sakit itu tidak sampai di 1 miliar tuh enggak, gitu. Atau yang per hari 1 miliar tuh enggak. Kalau di total secara keseluruhan berarti sampai mau ke 3 minggu ini tidak sampai 1 miliar ya? Alhamdulillah. Dan itu berarti masih pakai biaya sendiri? Jadi untuk biayanya ini ya sekarang alhamdulillah ada beberapa bantuan kan dari yang kemarin itu, kemudian juga ada beberapa yang berapa persen ini di cover oleh asuransi yang memang tadi seperti kita bilang asuransinya tidak mengcover sebanyak 100% gitu, cuma beberapa persennya aja. Berarti Mas kalau misalkan sebagian di cover oleh asuransi dan pakai uang pribadi juga berarti bisa di total 1M lah ya Mas? Enggak sih, harusnya enggak. Karena memang kalau dari biaya rumah sakitnya enggak ya. Nah untuk di ICU sendiri kan totalnya 2 minggu itu Mas. Nah itu membengkak banget nggak sih untuk biayanya? Enggak, jadi memang biaya yang besar itu adalah ketika tindakan operasi. Selebihnya sebenarnya normal aja sih, sama aja. Memang ketika habis operasi itu kan ada obat-obat, peralatan medis, kemudian ada obat-obatan yang memang khusus gitu ya. Itu memang yang bikin agak mahal. Tapi setelah itu selesai semua, selama di ICU ya cuma pakai obat-obat, kemudian sudah tidak pakai apa-apa lagi, itu udah normal aja sih. Soal Mbak Dila jual barang-barang gimana Mas pendapatnya? Kenapa Mbak Dila jual barang-barang tasnya gitu? Kalau itu ya kembali lagi ya, itu haknya Mbak Dila gitu ya. Kalau memang dia merasa masih kurang dan perlu menjual beberapa asetnya ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.